Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karista Anggunsari dengan NIM 2230201194 dari kelas PGMI 6. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem tata surya. Nah, apa sih sistem tata surya itu? Jadi, sistem tata surya itu merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Nah, jadi tata surya itu terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengelilinginya. Oleh karena itu, matahari disebut sebagai pusat tata surya. Nah, matahari itu disebut sebagai bintang karena matahari itu bisa memancarkan cahayanya sendiri. Nah, benda-benda langit yang memutari matahari itu terdiri dari meteorit, komet, asteroid, dan planet. Planet-planet yang mengelilingi matahari itu ada 8. Yang pertama itu Neptunus. Neptunus yaitu planet yang paling dekat dengan matahari dan planet terkecil. Yang kedua itu ada planet Venus yaitu planet terpanas. Yang ketiga itu ada planet bumi yaitu tempat kita tinggal sekarang ini. Nah, yang keempat itu ada Mars yaitu planet merah. Yang kelima itu ada planet Jupiter yaitu planet paling besar. Yang keenam itu ada planet Saturnus yaitu planet yang memakai cincin. Yang ketujuh itu ada planet Uranus yaitu planet terdingin. Nah, yang terakhir itu ada planet Neptunus yaitu planet yang paling jauh dengan matahari. Kalian pasti sering mendengarkan kalau bumi itu satu-satunya planet di alam semesta ini yang layak huni. Kenapa sih hanya bumi yang cocok untuk tempat tinggal manusia? Yuk simak videonya. Bumi memiliki lokasi yang strategis. Di antara 8 planet yang ada di tata surya, cuma bumi yang lokasinya strategis. Maksudnya, jadi begini. Jarak bumi dengan matahari sebagai pusat tata surya dan sumber kehidupan yang sangat ideal tidak terlalu dekat seperti Merkurius atau terlalu jauh seperti Jupiter dan Saturnus. Selain itu, posisi bumi juga aman dari mahara bahaya yang mengancam semua planet di alam semesta. Nah, jarak matahari dan bumi sangat pas. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Itu artinya bumi masih bisa merasakan panas matahari tanpa harus merasakan sensasi terbakar atau sebaliknya. Tidak dipungkiri manusia tidak akan bisa hidup tanpa matahari. Ada adalah zona emas, disebut dengan Goldilocks. Disebut zona emas karena berkat posisi ini bumi bisa menerima energi alam yang memungkinkan adanya air di permukaan bumi. Lokasi zona Goldilocks juga sangat ideal, sehingga bumi bisa menerima suhu hangat matahari agar air di bumi tetap berwujud cair. Nah, seluruh keseimbangan ini membuat kehidupan di bumi bisa berjalan dengan baik. Bumi memiliki bulan sebagai penyeimbang. Bumi tidak mungkin menjadi planet yang bersahabat untuk manusia jika tidak ada pendampingnya yang setia, yaitu bulan. Bulan punya peran penting untuk menyeimbangkan kehidupan di bumi. Tanpa adanya bulan, pergantian musim bisa terjadi 41.000 tahun sekali. Loh, kok bisa? Saat melakukan rotasi, bumi akan cenderung miring menghadap matahari. Nah, pergerakan yang ekstrim inilah yang mempengaruhi pergantian musim. Dengan adanya bulan, derajat kemiringan bumi dapat dikendalikan. Bulan memiliki daya tarik yang dapat mencegah agar sumbu bumi tidak berubah dengan cepat. Bumi memiliki lapisan pelindung yang bernama ozon. Bukan ozon ya. Gas tidak berwarna yang mencegah radiasi berbahaya agar tidak masuk ke bumi. Ozon mencegah sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kanker kulit dan mengganggu pertumbuhan tanaman. Itu dia alasan mengapa hanya bumi yang dapat ditinggali oleh manusia. Bumi telah diciptakan dengan sangat sempurna dan bisa dibilang tiada duanya. Terbukti hingga kini tidak ada yang mampu menemukan planet manapun yang bersahabat seperti bumi kita. Nah, itulah tadi beberapa alasan mengapa bumi itu cocok untuk dijadikan tempat tinggal bagi manusia. Nah, adapun beberapa alasan lain mengapa bumi itu cocok untuk dijadikan tempat tinggal manusia, yaitu karena bumi itu memiliki gravitasi yang tepat. Nah, gravitasi yang dimiliki bumi itu cukup kuat untuk menahan atmosfer dan air, tetapi tidak terlalu kuat sehingga menghambat pergerakan dan kehidupan manusia. Mungkin sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.